teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang masih pagi ya teman-teman, dan sekarang itu hari Minggu masih jam 8 ya teman-teman. Kenapa aku tuh berangkatnya pagi banget? Karena rencananya hari ini aku tuh mau ke Makau ya teman-teman, dan aku tuh mau sarapan dulu. Ini sarapannya ya teman-temannya. Dan setelah selesai sarapan nanti aku langsung pergi menuju Makau ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku tuh mau membahas dulu berita terbaru atau berita terkini yang lagi berseliweran atau yang sedang diperbincangkan atau yang sedang ramai banget di sosial media dan di berbagai media gitu loh ya teman-teman. Ya tentunya teman-teman sendiri juga sudah tahu lah, iya kan, bukan hanya saya gitu ya. Karena saya sendiri juga lihatnya di media sih, dan sempet kaget juga sih bener atau enggaknya gitu ya kan. Karena memang ini juga baru didiskusikan saja sih antara Bapak Benny dengan Bapak Presiden ya teman-teman ya. Jadi ini tuh berita terbarunya itu tentang pembebasan biaya pendaftaran IMEI HP dari luar negeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di situ keterangannya itu untuk PMI dan TKI yang ada di luar negeri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk sekarang itu kan siapapun yang membawa handphone atau beli HP dari luar negeri, entah itu handphone atau tablet atau komputer dan laptop dan berbagai macam jenis barang elektronik lainnya, itu kan harus mendaftar IMEI dulu atau diwajibkan mendaftar IMEI jika ingin dibawa pulang ke tanah air atau tidak dibawa balik lagi ke luar negeri, seperti itu ya kan. Dan di situ juga kita setiap penumpang itu mendapatkan pembebasan 500 US dollar ya teman-teman. Jadi siapapun yang membawa handphone atau tablet atau laptop atau komputer itu kan misalkan harganya di atas 500 USD nih, jadi kita itu akan dikenakan biaya masuk atau pajak gitu loh ya teman-temannya. Nah kalau misalkan harganya masih di bawah 500 USD itu masih aman-aman saja ya teman-teman ya. Jadi tidak dikenakan biaya masuk atau pajak. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk semua penumpang gitu ya, termasuk TKI juga. Jadi pokoknya semuanya lah gitu loh. Tapi di aturan terbaru ini ada pembebasan. Jadi Bapak Jokowi ini sudah menyetujui gitu ya, menyetujui bahwa akan memberikan pembebasan biaya pendaftaran IMEI HP untuk TKI atau PMI. Jadi seperti itu. Makan dulu lah. Sebetulnya sih saya sendiri juga masih bingung ini tuh ya. Jadi apakah sekarang itu masih diberlakukan pendaftaran IMEI, tapi misalkan kita itu harga handphonenya atau harga tablet yang kita bawa atau laptop yang kita bawa atau komputer yang kita bawa itu misalkan harganya lebih dari 500 USD, itu apakah akan mendapatkan pembebasan, jadi tidak diwajibkan membayar pajak atau tidak membayar pajak ya teman-teman. Apakah begitu atau gimana sih? Saya sendiri juga masih bingung ini tuh ya. Saya kira itu mendapat pembebasan juga, tapi nggak harus mendaftar IMEI juga gitu. Tapi di situ sih tulisannya itu masih Bapak Presiden Jokowi ini memberikan pembebasan biaya pendaftaran IMEI untuk para TKI atau PMI gitu loh teman-teman. Jadi masih diberlakukan pendaftaran IMEI gitu loh ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih lebih baik jangan ada pendaftaran IMEI lagi gitu ya kan. Pengennya sih kembali seperti dulu lah gitu loh ya. Jadi biar nggak ribet lagi dan nggak ada kendala-kendala lagi gitu ya kan. Ya tentunya sih yang saya harapkan sih bukan hanya untuk para PMI saja, untuk semuanya sajalah. Seperti dulu itu gimana sih gitu ya kan, nggak ada pendaftaran ini atau apapun. Jadi begitu kita sampainya di tanah air itu kan kita itu handphonenya itu langsung bisa aktif dulu itu. Jadi bisa langsung menghubungi keluarga yang ada di rumah gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga saja sih nggak harus mendaftar IMEI lah gitu ya kan. Kalau masalah pembebasan sih
ya is okay lah, nggak apa-apa, dibebasin saja semuanya gitu ya kan, itu lebih baik sih. Tapi ya ini berita bagus juga sih ya buat kita para TKI yang sedang bekerja di luar negeri gitu ya kan, yang tadinya kita mau pulang ke Indonesia atau ke tanah air bingung dengan masalah IMEI, terus bingung juga dengan masalah pembayarannya ya kan, tapi sekarang kan setidaknya itu ada kelonggaran ya kan. Jadi kita itu kalau misalkan pengen beli handphone iPhone atau apa kan, setidaknya itu lebih aman lah gitu ya kan, jadi nggak mikir nanti saya kena pajak berapa sih, saya harus bayar pajak sekian nih gitu ya kan. Ya syukur-syukur sih dihapus saja ya pendaftaran IMEI-nya dan bebas dari semuanya, bukan hanya diberikan pembebasan biaya pendaftaran IMEI gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya lebih baik jangan ada pendaftaran IMEI lagi lah gitu loh ya teman-teman. Tentunya teman-teman semua juga seperti itu ya kan. Hanya untuk selanjutnya itu adalah jadi Bapak Beni ini dengan Bapak Presiden Jokowi itu sudah mendiskusikan ya teman-teman ya, tentang barang impor atau e-commerce dan barang-barang kiriman TKI atau PMI yang dari luar negeri dan kirim ke Indonesia gitu loh ya teman-teman. Jadi ada 3 kategori ya teman-teman, yaitu pertama itu adalah barang kiriman yang setiap bulan atau setiap tahun selama PMI bekerja dalam status kontrak yang dikirim ke Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu sedang bekerja nih di Hong Kong gitu ya kan, tapi kontraknya belum selesai dan kita itu kan kadang suka pengen kirim barang atau kirim paket atau kirim kargo ya kan. Jadi di situ nanti kita itu akan mendapat pembebasan juga. Dan yang kedua itu adalah barang yang dibawa oleh PMI atau TKI saat pulang cuti atau saat pulang ke tanah air ya teman-teman, atau yang tidak ingin melanjutkan kontrak gitu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu adalah barang pindahan. Jadi barang pindahan ini artinya misalkan kita ini kan sudah selesai kontrak nih 2 tahun ya, jadi barang-barang kita itu kan otomatis kan banyak sekali dan kita itu bingung gitu, barangnya mau dikemanain sih gitu ya kan, ini banyak banget ya kan, mau dibuang juga sayang ya kan. Jadi ya udahlah kita kirim ke Indonesia aja atau dikargoin ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman maksudnya ya. Dan di sini tuh tertulis ya, jadi khusus untuk para TKI atau PMI yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi Bapak Jokowi ini memberikan relaksasi pajak sebesar di 1.500 US dollar per tahun ya teman-teman, untuk 3 kali pengiriman barang oleh PMI. Itu tahun 3 kali pengiriman. Jadi kalau misalkan jumlahnya mungkin ya, itu mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jumlahnya lebih dari 500 dolar ya mungkin bebas ya. Nah, dan yang selanjutnya ini ada apa sih namanya, kayak perencanaan pembangunan rumah bersubsidi murah untuk para TKI atau PMI ya teman-teman. Jadi menurut saya sih ya ide bagus juga sih ya. Jadi kita yang belum punya rumah gitu ada kesempatan untuk membangun di situ gitu ya kan, murah lagi ya kan, jadi ya lebih enak saja sih gitu. Tapi ya kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa dan bagaimana ya, soalnya kan Bapak Jokowi ini juga kan sudah mau berhenti jadi presiden ya teman-teman. Semoga saja sih cepat diresmikan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya info aku hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang di luar negeri dan ingin pulang ke Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran IMEI itu kayaknya sih masih berlaku deh teman-teman ya. Jadi belum diresmikan juga sih ya. Jadi ini tuh baru didiskusikan saja antara Pak Beni dengan Bapak Jokowi gitu loh ya teman-teman. Ya semoga saja sih nggak usah daftar email lagi sih gitu ya, itu kan lebih enak lah, jadi nggak ribet-ribet juga, jadi nggak buang-buang waktu juga gitu ya kan. Berdoa saja ya teman-teman, semoga saja cepat diresmikan dan jangan ribet-ribet lagi lah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini. Terima kasih, bye bye.